Hai, selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian? Aku Firstly Arsa Maharani Zula, NIM 1912521029 dari Hubungan Internasional Universitas Udayana. Hari ini aku udah bangun, I just hydrate myself, dan sekarang udah jam 9:20. Sekarang masih pagi and my brain still fresh, so I'll get some study done. My cat is pretty noisy outside, so please ignore her. I will take you guys along with me. So may I present you Study IR with Ersa, the evolution of geopolitics. Jadi, apa itu geopolitik? Geopolitik bisa diartikan sebagai the struggle over the control of geographical entities with an international and global dimension and the use of such geographical entities for political advantage. Intinya ada pada penggunaan strategi geografis demi mendapatkan keuntungan politik. Hence the name, geopolitics. Geopolitik ini adalah sebuah konsep yang secara esensi sudah ada sejak dulu namun terus berkembang dan menyesuaikan dengan kondisi zaman. Terus gimana sih konsep ini berevolusi? Kita bisa mengelompokkannya dalam 3 kategori, yakni tradisional, classical, dan contemporary. Yang pertama, kita akan membahas mengenai evolusi pada era tradisional. Geopolitik pada era ini masih sangat terbatas pada penguasaan wilayah. Maka dari itu, negara-negara barat menjelajah demi memperluas kekuasaannya lewat imperialisme. Mengingat sifat imperialisnya, fokus geopolitik tradisional dibagi dalam teori organik seperti teori Heartland yang dicetuskan oleh Halford Mackinder, one of the founding father of geopolitics and geostrategy. Lalu ada juga teori Rimland dan juga aspek populasi. Power dalam geopolitik tradisional dicapai melalui direct military dan political control. Nah, sekarang kita berpindah kepada era selanjutnya yakni era klasikal. Era geopolitik ini dimulai sejak Perang Dingin. Alih-alih berfokus pada ekspansi wilayah, fokus klasikal geopolitik terletak pada kompetisi ideologi yang bersifat bipolar. Sedangkan power dicapai melalui aliansi berlandaskan kesamaan ideologi. Negara menggunakan hard power atau kekuatan militer mereka untuk saling menahan perluasan ideologi lawan. Ini bisa kita lihat dari adanya dua kubu yakni NATO dan juga Pakta Warsawa. Setelah runtuhnya Perang Dingin dari jatuhnya Uni Soviet, geopolitik era klasikal berakhir dan masuk kepada era yang baru yakni era kontemporari. Geopolitik era kontemporer berkembang setelah Perang Dingin usai dengan menambahkan aspek geoekonomi kepada teori klasikal geopolitics. Karena tercipta sebuah unipolarity, kompetisi ideologi bipolar yang lama pun telah usai. Kini geopolitik lebih berfokus kepada geoekonomi. Negara mencapai power lewat ekspansi ekonomi dan persaingan ekonomi. Well, I guess that's enough for today. Aku bakal naruh referensi beberapa video yang bisa kalian pakai untuk pelajari somewhere on the screen. So, let's study together next time. Until then,